Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 266. Membuat ramuan, aku akan memintamu. Xie Yujia mengangguk pada Su Han dan berkata. Su Han tersenyum ramah dan ingin memberi Xie Yujia sesuatu sebagai penghargaan. Kemudian, dia ingat bahwa Tuan Xie Yujia adalah seorang kultivator rilem formasi jiwa, dan dia mungkin tidak membutuhkan apapun darinya. Itu adalah pertama kalinya Xie Yujia melihat Su Han tersenyum, dan itu terlalu indah. Meskipun dia seorang gadis, dia tertegun ketika dia melihat kecantikan Su Han. Keindahan Su Han memang di tingkat lain. Hao Ren juga minta aku untuk melihat apakah ahli ramuan Laut Timur itu bersedia membantu atau tidak. Jika dia mau membantu, aku bisa memberinya banyak kompensasi, kata Su Han kepada Hao Ren lagi. Hao Ren berpikir, anak itu adalah murid Qiu Niu, dan latar belakangnya tidak kalah dengan Xie Yujia. Seluruh istana naga Laut Timur menjanjikannya hadiah besar, dan itu hampir tidak cukup baginya untuk menyelamatkan Zhao Kuo terakhir kali. Karena membuat pil kecantikan adalah tugas yang sederhana, Little Daoist Zen mungkin tidak akan membantu. Meskipun dia berpikir begitu, Hao Ren masih tidak ingin mengecewakan Su Han. Oke, aku akan bertanya apakah aku mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya. Aku akan menyimpan materi. Siapapun yang bisa menemukan cara untuk membuat eliksir bisa datang dan mendapatkannya, kata Su Han. Mungkin karena kabar baik tentang kemungkinan mendapatkan pil kecantikan, kulit wajah Su Han berubah cerah. Su Han, minum obat, Penatua Xing Yue, yang mengenakan jubah hijau, berjalan ke ruangan. Melihat kondisi Su Han stabil, Xie Yujia sedikit lega. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu lagi. Aku ingin membeli beberapa suplemen untuk kamu pada awalnya, tetapi tidak ada waktu yang tepat. Terima kasih sudah memikirkanku. Su Han duduk perlahan dan memegang mangkuk porselen yang berisi obat cair hitam. Sosoknya cantik dan anggun. Semakin banyak Xie Yujia memandang Su Han, dia terlihat lebih cantik. Su Han tampak seperti seorang dewi yang keluar dari sebuah lukisan, terutama ketika mengenakan gaun sifon. Sebaliknya, Xie Yujia merasa dia tidak sebanding dengan Su Han dalam hal temperamen. Hao Ren dan Xie Yujia berjalan keluar dari kamar, dan Penatua Sun dan 4 pengawal, yang telah menunggu lama, segera mendatangi mereka. Silakan tutup mata kamu, Nona muda, Penatua Sun mengeluarkan kain hitam. Oke, Xie Yujia mengambil alih kain hitam dari tangan Penatua Sun dan menutupi matanya. Dia baik hati, tetapi itu tidak berarti dia tidak sensitif. Dia bisa merasakan kewaspadaan dari Penatua Sun dan mata keempat pengawal itu. Tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya. Akan ada struktur kecil dalam 5 langkah dan sebuah paviliun dalam 10 langkah. Satu koridor-koridornya melengkung seperti pita, dan sudut-sudut atapnya terangkat tinggi. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mencoba meraih lengan Hao Ren. Hao Ren memegang tangannya, yang sedikit berkeringat karena gugup, dan membawanya keluar dari istana ini. Menutup matanya dan menyerahkan dirinya kepada orang lain membutuhkan kepercayaan penuh. Ada terlalu banyak ketidakpastian dan potensi bahaya di depan mereka. Namun, Xie Yujia merasa lega ketika Hao Ren memimpin. Bahkan cukup dia tidak bisa melihat apa-apa, selama Hao Ren ada di sana untuk membimbingnya, dia akan keluar dari situasi apapun. Hao Ren menyeret Xie Yujia dengan lembut dan merasakan segala macam emosi bersatu. Ketika Xie Yujia khawatir tentang dia akan mengajukan banyak pertanyaan. Namun, begitu dia memahami situasinya, dia tidak bertanya lebih lanjut. Selama itu adalah sesuatu yang dia putuskan untuk lakukan, dia akan bertahan sampai akhir. Tidak ada yang bisa menjadi hambatan baginya. Berjalan keluar dari pintu masuk utama Istana Naga, Hao Ren mengeluarkan manik penolak air. Dia melanjutkan dan berjalan ke pantai. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, Penatua Sun membawa Xie Yujia dan Hao Ren kembali ke kota. Gongzi Hao, ini adalah perintah Madam. Maafkan aku atas gangguan itu. Penatua Sun datang ke sisi pintu Hao Ren dan sedikit menangkupkan kedua tangannya ketika mereka kembali ke kota. Jangan khawatir. Hao Ren tersenyum padanya. Istana Naga adalah tempat rahasia. Memang agak mendadak bagi Hao Ren untuk membawa Xie Yujia ke sana. Tolong temukan aku jika kamu membutuhkan yang lain. Penatua Sun kembali dengan Mercedes-Benz hitamnya dan pergi. Ada bus yang bisa aku pakai. Aku akan turun di sini. Xie Yujia membuka pintu mobil dan melambai pada Hao Ren.
Beristirahatlah selama akhir pekan. Dia bahkan tidak bertanya tentang istana. Karena orang-orang itu tidak ingin dia tahu, dia tidak ingin menyusahkan Haoren dan menekan rasa ingin tahunya yang tidak perlu. Kamu juga. Beristirahatlah dengan baik. Haoren menatapnya dan tidak bisa mengatakan hal lain. Xie Yujia tersenyum padanya. Kemudian, dia melihat bus datang ke arah mereka, jadi dia mengambil busnya dan segera naik ke bus. Fiuh. Haoren pergi saat dia menghembuskan napas. Dia menuju rumahnya di samping pantai. Pada saat yang sama di rumah Zhao Yanzi, nenek tua berjalan menuju pintu, berbalik dan mengangkat tangannya. Itu akan menjadi segalanya. Selamat tinggal. Hati-hati. Zhao Hongyu mengangguk dengan lembut. Hua. Sinar cahaya 5 warna salem muncul di bawah kaki nenek tua, dan dia lenyap seketika. Zhao Hongyu berdiri di ambang pintu, berhenti selama 2 detik sebelum berbalik dan menutup pintu dengan lembut. Ford putih Haoren kembali ke rumahnya. Saat ia mengendarai mobil kembali ke garasi rumah, Haoren mendengar tawa di dalam. Mungkinkah keluarga Zi ada di sini untuk berkunjung? Haoren memarkir mobilnya di dalam garasi dan bergegas ke rumah. Di sofa di ruang tamu, nenek dikelilingi oleh Lu Linlin di sebelah kiri dan Lu Lili di sebelah kanan. Mereka mengobrol dengan gembira. Gongzi. Melihat bahwa Haoren telah kembali, Lu Linlin dan Lu Lili berdiri pada saat yang sama dan menyapa Haoren. Kapan kalian datang? Haoren menatap mereka dengan heran. Mereka datang pada siang hari dan mengobrol dengan aku sepanjang sore. Nenek memegang pinggang Lu Linlin dan Lu Lili dan berkata dengan ramah. Oh, begitu. Haoren pergi ke Dragon Palace hari ini, dan sudah terlambat ketika dia pulang. Lu Linlin dan Lu Lili perhatian dan datang jauh-jauh ke sini untuk menemani neneknya. Bukan hanya kali ini saja. Ketika aku pergi ke Zhejiang, mereka juga mengunjungi aku setiap minggu. Orang-orang di desa mengira mereka cucu-cucu perempuanku. Nenek memegangi kedua kakak beradik Lu dan membuat mereka duduk lagi di sofa. Lu Linlin dan Lu Lili tidak hanya cantik dan memiliki sosok yang baik. Yang paling penting, mereka baik hati dan tahu cara menyenangkan orang tua. Karena itu, nenek sangat menyukai kedua pendatang baru ini. Mereka memanggil Haoren, Gongzi, dan memanggilnya Taijun. Nenek meminta mereka untuk mengubahnya, tetapi mereka tidak bisa. Setelah mendengarkannya sebentar, nenek terbiasa dan memperlakukannya sebagai nama panggilan. Tubuh mereka lembut dan hangat, dan kata-kata mereka menyenangkan dan menarik. Mengapa nenek memiliki keluhan ketika ditemani oleh mereka setelah sendirian selama bertahun-tahun? Terutama ketika kedua gadis ini menyajikan anggurnya yang sudah dikupas dan memijat kakinya, nenek merasa tersanjung dan merasa seperti sedang melayang di udara. Perlakuan para dewa di surga mungkin sesuatu yang dekat dengan ini. Bab 267. Ketika nenek berbicara, Lu Linlin dan Lu Lili mengubah posisi mereka. Mereka bersandar di sofa dan bergiliran memijat bahu nenek. Garis-garis kecil dari Nature Essence mengikuti meridian ke tubuh nenek dan membuatnya merasa segar. Teknik pijat kedua gadis ini sangat bagus. Oke, kalian menjagaku dengan baik, tapi aku tidak punya apapun untuk membalasmu. Meskipun itu nyaman baginya, nenek masih memegang tangan mereka untuk menghentikan mereka. Taijun, kamu adalah reinkarnasi dari dewa keberuntungan, dan kamu harus menikmati hidup dan bahagia, kata Lu Linlin dengan lembut. Kalian berdua terus menyanjungku. Nenek mengambil tangan mereka dengan lembut dan menyeretnya ke depannya. Selama periode ini, saudara-saudara Lu mengenal nenek. Nenek memperlakukan mereka sebagai cucu perempuan, dan mereka juga merawat nenek dengan penuh perhatian. Lu Linlin dan Lu Lili jatuh dalam pelukan nenek dan membuatnya tertawa kegirangan. Sebaliknya, Haoren diabaikan di samping. Ren, kenapa kamu tidak mau pergi buat makan malam? Tiba-tiba nenek mendongak dan mendesak Haoren. Oh, oke. Haoren berjalan ke dapur dan tiba-tiba berpikir, tunggu sebentar. Bagaimana status aku menjadi yang terendah secara tiba-tiba? Lu Linlin dan Lu Lili sedang berbicara dan tertawa dengan nenek di ruang tamu. Haoren berjalan ke dapur, mengambil segala macam bahan dari kulkas, merenungkan sejenak tentang hidangan apa yang akan dibuat, dan mulai sibuk. Laut tepat di samping rumah, dan East Dragon Palace tersembunyi di sana. Rumah Haoren dekat dengan Istana Naga. Haoren memikirkan hal-hal acak ini saat memasak. Lu Linlin dan Lu Lili datang ke dapur berasap dan pergi ke belakang Haoren. Gongzi. Haoren, yang sedang memasak, menggigil. Dia berbalik untuk melihat mereka dan melihat mereka menyeringai padanya. Hei, jangan menakuti aku. Haoren memelototi mereka.
Mereka menundukkan kepala mereka seolah mengakui kesalahan mereka. Namun, mereka mendongak dan berjalan dekat dengannya dalam beberapa detik. Kami akan membantu, Gongzi. Apakah kamu tahu bagaimana? Hao Ren menatap mereka dengan curiga. Mereka menggelengkan kepala, tidak. Hao Ren menghela nafas. Mereka mengambil setengah langkah ke depan dan berdiri di samping Hao Ren. Kita bisa belajar memasak dari Gongzi. Keahlian memasak Hao Ren sangat terbatas. Yang bisa dia lakukan hanyalah membuat makanan yang bisa dimakan dan rasanya rata-rata. Keahlian memasaknya tidak bisa dibandingkan dengan Zhao Hongyu atau Xie Yujia. Melihat Hao Ren tidak menjawab, mereka berdiri di samping dan mengawasinya. Jadi, kamu harus menaruh minyak untuk digoreng lalu tambahkan air. Begitulah cara kamu memotong daging. Aku hampir memotong jari aku terakhir kali dan itu sangat menyakitkan. Gunakan api kecil untuk memasak. Kamu tidak dapat mengubahnya sepenuhnya. Hao Ren mulai berkeringat karena panas yang berasal dari kompor gas alam, dan para saudari Lu sedang berdiskusi dan belajar pada saat yang sama. Aku akan mengajari kalian berdua cara membuat sup ini. Hao Ren berbalik dan memandang mereka. Kedua gadis itu membelalakan mata mereka dengan gembira. Melihat ekspresi mereka yang murni dan konyol, Hao Ren tidak bisa menahan tawa. Putar ke api sedang dan masukkan daging terlebih dahulu. Lu Linlin naik dan meletakkan potongan daging yang dipotong Hao Ren ke dalam panci. Lalu masukkan sayuran dan tambahkan bumbu dan garam, perintah Hao Ren. Lu Lili menjatuhkan sayuran dengan canggung. Keduanya ingin tahu tentang segala hal dan cepat belajar. Untuk garam, taruh sedikit saja. Jangan menaruh terlalu banyak. Melihat Lu Lili memiringkan wadah garam, Hao Ren buru-buru memegangi telapak tangannya. Lu Lili tersipu dan mengangguk patuh. Di bawah instruksi Hao Ren, dia menuangkan sedikit garam. Hao Ren memegang tangannya yang ramping, dan dia merasa seperti sedang meraih batu giok yang halus. Kamu tidak bisa menambahkan itu bubuk lada. Melihat bahwa Lu Linlin hendak membuang bubuk lada, Hao Ren mengulurkan tangan dan meraih tangan Lu Linlin. Lu Linlin meletakkan botol merica, tersenyum pada Hao Ren, dan menatapnya dengan mata yang cantik. Aku pikir Gongzi menyukai adik perempuanku. Sepertinya kamu tidak ingin melepaskan tangannya. Kak, Lu Lili memanggil dengan lembut. Perona pipi di wajahnya bahkan lebih jelas. Yah, Gongzi memegang tanganku sekarang. Lu Linlin terkikik bahagia dan berkata. Hao Ren menatapnya tanpa daya dan menggerakkan tangannya. Dia pikir dia tidak tahu bumbu, tetapi dia mengambil keuntungan dari situasi dan menggodanya. Gongzi, adikku dan aku akan tidur malam ini. Lu Linlin memandang Hao Ren dengan seringai dan berkata. Selama kalian tidak menjadi liar, kamu bisa tinggal dimanapun kamu inginkan. Hao Ren mengetuk forehen Lu Linlin dengan jarinya. Dia tidak bisa bertindak sebagai Gongzi, dan itulah mengapa Lu Linlin dan Lu Lili menjadi semakin nakal. Bagaimana cara mengeluarkan ikan kukus? Lu Lili berlari ke kapal uap dan bertanya. Gunakan kain dan berhati-hatilah terhadap panas, Hao Ren mengingatkan. Dia mengeluarkan 2 potong kain basah, meletakkannya di tangan Lu Lili, dan mengajarinya cara mengeluarkan piring tanpa menyentuh pot. Dada depan Hao Ren menyentuh punggung Lu Lili, dan sisi wajah mereka hampir bersentuhan. Lu Linlin terkikik ketika dia mengaduk sup daging dan mencelupkan ujung sumpit ke dalam sup sebelum memasukkan ujungnya ke mulut untuk merasakan rasanya. Semua orang sepertinya bersenang-senang di dapur yang panas dan beruap. Berdiri di luar pintu kaca dapur, nenek melihat ke dalam dengan kebingungan dan berjalan kembali ke ruang tamu. Berbaring di sofa dengan santai, nenek menyalakan televisi dan memilih saluran dengan opera Cina. Dia berpikir dengan bangga, siapa bilang Ren kita tidak beruntung dengan gadis-gadis. Setelah 10 menit, Hao Ren mengeluarkan hidangan jadi dari dapur dengan bantuan Lu Linlin yang santai dan bahagia dan Lu Lili yang gelisah dan waspada. Masakannya masih tidak sebesar masakan Zhao Hongyu, tetapi selama dia menghabiskan waktu dan memasak dengan sabar, rasanya tidak akan lebih buruk daripada restoran kecil. Nenek sangat senang makan makanan yang dimasak cucunya dengan 2 gadis cantik yang menemaninya. Suasananya ramai, dan para lansia biasanya menyukainya. Taijun, coba ini. Kami mengambil tulang ikan untukmu. Aku akan membelikanmu sup dan mendinginkannya untukmu. Meskipun Lu Linlin dan Lu Lili tidak tahu cara memasak, mereka sangat pandai melayani nenek selama makan. Nenek tidak pernah mengalami perawatan seperti ini dan merasa seperti dia adalah wanita tua dari keluarga yang prestise. Dia tidak perlu melakukan apa-apa karena 2 gadis yang penuh perhatian dan pintar akan mengurus semuanya. Nenek sudah berhati lembut, dan pikirannya mulai berubah setelah semakin dekat dengan saudara Lu.
Zi itu imut, Yujia perhatian dan masuk akal, dan Linlin dan Lili bahkan lebih sopan. Seolah-olah pikiran nenek dipenuhi dengan madu, dia merasa semua yang dia makan lezat dan manis. Hari-hari ketika dia kesepian sepertinya hilang sekali dan untuk selamanya. Sementara mereka makan dengan gembira di rumah, Zheng Yitao, yang masih memiliki bekas luka ringan di lehernya, memimpin 16 penatua senior Samudera Barat dan terbang menuju rumah di tepi pantai. Tangkap wanita tua itu. Aku akan melihat apa yang dia berani lakukan selanjutnya. Zheng Yitao memanggil tombak emasnya dan berteriak ketika dia mengepalkan giginya. Bab 268. Nenek, mengapa kamu tidak pergi ketika Ibu Zi meminta kamu untuk tinggal bersama mereka selama beberapa hari yang lalu? Hao Ren makan sambil bertanya kepada neneknya. Aku tidak ingin mengganggu mereka, dan orang tuamu akan kembali dalam beberapa hari lagi. Nenek minum sup dan menjawab, aku harus memaksa mereka untuk tinggal di sini untuk sementara waktu kali ini. Dong! Seluruh rumah tiba-tiba bergetar hebat. Sup di sendok nenek tiba-tiba tumpah di pakaiannya. Apakah ada gempa bumi? Nenek meletakkan sendok dan bertanya dengan gugup. Saat nenek berbicara, lebih dari selusin aura yang kuat datang dari luar. Formasi area isolasi yang diatur oleh Linlin dan Lu Lili di sekitar rumah hancur ketika mereka mendengar suara. Hao Ren segera berdiri. Dari indera tajamnya berada di tingkat Zen, dia bisa tahu bahwa rumah itu dikelilingi. Segera, rumah itu stabil dan berhenti bergetar. Nenek masih agak curiga. Mungkinkah bangunan terdekat jatuh? Nenek, tolong lanjutkan makan. Aku akan pergi memeriksa. Hao Ren berjalan ke pintu dan berbalik untuk melihat Lu Linlin dan Lu Lili. Kalian makan dan menemani nenek. Nada suaranya tenang, tetapi dia tahu dengan jelas bahwa ada banyak musuh. Saat Hao Ren berjalan keluar pintu, bola energi merah menyelimutinya langsung. Zheng Yitao, memegang tombak emas di tangannya, menyeringai ganas saat dia menatap Hao Ren. Pada saat yang sama, 16 sinar cahaya perak melewati pintu dan melintas ke bagian dalam rumah. Memikat harimau keluar dari gunung. Hao Ren ingin kembali, tetapi tombak panjang Zheng Yitao menikam ke depan dan memblokir jalan Hao Ren. Peng, peng, peng. Suara serangkaian ledakan datang dari rumah. Jelas, Lu Linlin dan Lu Lili sudah bertarung dengan 16 orang tua dari Samudra Barat. Hao Ren mendongak dan menemukan bahwa sekitar 15 meter di sekitar rumah telah ditutupi oleh bola energi merah. Itu berarti bahwa rumah di dekat lautan ini telah diisolasi menjadi sebuah dunia kecil. Orang lain tidak bisa melihat dan mendengar apa yang terjadi di dalamnya. Hao Ren khawatir tentang neneknya. Dia mengangkat tangannya untuk mengeluarkan petir hundun dan terus bergegas menuju pintu masuk rumah. Petir putih membuat serangkaian suara kejutan listrik dan mengenai dada Zheng Yitao, tapi itu tidak membahayakannya. Di bawah pakaian Zheng Yitao adalah Golden Sun Chain Armor. Ini adalah harta yang diambil oleh Samudera Barat dari Nine Dragon Palace sejak lama. Setelah penelitian selama puluhan tahun di Samudera Barat, 12 pembatasan telah dibuka, dan itu bisa bertahan terhadap serangan di bawah gen level. Petir hundun Hao Ren bisa menghancurkan 5 perisai energi elemental, tapi itu tidak bisa memotong Golden Sun Chain Armor ini dari Nine Dragon Palace. Hua! Tombak panjang menusuk tanpa henti di wajah Hao Ren. Terakhir kali, hanya ada serigala hitam yang melindunginya. Namun, Black Wolf hanya pandai dalam pembunuhan dan tidak dalam pertarungan langsung. Kali ini, Zheng Yitao memiliki 16 penatua senior di sekitarnya, jadi dia tidak takut. Hao Ren tidak punya senjata, dan itu adalah kerugian besar baginya. Formasi arai pedang membutuhkan jarak tertentu untuk mengerahkan kekuatannya. Zheng Yitao dekat dengan Hao Ren dan menyerangnya terus-menerus untuk mencegahnya melepaskan formasi susunan pedang. Hao Ren mendengar suara pertempuran di rumah dan harus menghindari tombak emas Zheng Yitao. Bisa dibayangkan betapa cemasnya dia. Tindakan Samudra Barat sudah melewati batas. Peng! Little White meluncur keluar dari ruang tersembunyi dan langsung meludahkan bola api ke Zheng Yitao. Zheng Yitao mengangkat tombaknya untuk memblokirnya, tetapi bola api itu tiba-tiba pecah dan membakar sebagian rambutnya. Dari mana datangnya bintang ini? Tombak emas Zheng Yitao melepaskan cahaya keemasan dan memukul perut Little White dengan kuat. Little White berguling-guling di tanah, merangkak ke atas, dan meludahkan bola api lagi ke arah Zheng Yitao. Bola api yang dilepaskan adalah sama di True Flame. Formasi arai ular satu baris. Hao Ren mengambil kesempatan itu dan melepaskan formasi susunan pedang. 80 energi pedang melesat ke dahi Zheng Yitao dan menyerang dengan marah.
Kekuatan gen level terintegrasi dengan sama di True Flame Little White. Zheng Yitao mengayunkan tombaknya yang panjang dan menghindari serangan dengan cepat. Namun, formasi susunan pedang ini bergerak dengan pikiran Hao Ren dan pergi ke belakang Zheng Yitao. Menggunakan pikirannya untuk mengendalikan pedang, dia hampir mencapai ranah Dewa Pedang. Gulir bayangan pedang membelah cahaya tidak bergantung pada harta dharma karena itu adalah harta dharma terkuat. Pa. Seolah seutas koin menghantam baju zirah berantai Zheng Yitao, itu menciptakan serangkaian suara yang tajam. Meskipun energi pedang tidak bisa menembus Golden Sun Chain Armor, kekuatan sama di True Flame menghantam Zheng Yitao. Zheng Yitao merasakan luka bakar di dadanya, dan Dragon Core yang tidak cukup solid terluka lagi. Sama di True Flame adalah api yang bisa membuat pil dan core elixir. Panas terik ini membakar inti naga Zheng Yitao. Bagaimana dia bisa merasa baik tentang itu? Zheng Yitao percaya diri dengan kekuatannya yang pulih dari tingkat Zen dengan penambahan Coil Dragon Golden Spear dan Golden Sun Chain Armor. Dia berpikir bahwa itu akan lebih dari cukup untuk bertarung melawan Hao Ren, yang baru saja melangkah ke level Zen. Namun, kecepatan kemajuan Hao Ren dan Little White berada di luar perkiraannya. Formasi Snake Array satu baris, yang lebih maju daripada formasi array pedang dasar, bisa menembus bukit kecil. Bola api yang diludahi Little White adalah sama di True Flame yang bisa melelehkan harta dharma biasa. Penggarap tingkat Zen tidak akan tahan dengan kombinasi sama di True Flame dan formasi array pedang. Jika Hao Ren berperan dengan kekuatan penuhnya dan Zheng Yitao tidak mengenakan Golden Sun Chain Armor, dia akan berubah menjadi abu dari pertemuan ini. Pada saat ini, 16 tetua senior mengikuti instruksinya dan sudah bergegas ke rumah. Dia akan melamun jika dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan perlindungan dari para penatua sekarang. Selain itu, Hao Ren tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukannya. Formasi susunan unsur bumi. Formasi susunan elemen api. Dua formasi susunan pedang dengan cakupan yang sangat luas diarahkan ke arah Zheng Yitao dan terbang ke arahnya dengan sombong. Setelah mencapai tingkat Zen, esensi alam Hao Ren bahkan lebih berlimpah, dan kekuatan setiap formasi array pedang tunggal berlipat ganda. Formasi susunan elemen bumi dan formasi susunan elemen api masing-masing berisi 32 energi pedang. Selama Little White bisa melecehkan dan memberinya waktu, Hao Ren bisa melepaskan formasi array pedang. Little White bertempur dari dekat, dan Hao Ren melemparkan berbagai serangan. Itu kombinasi sempurna. 16 penatua masuk ke dalam untuk menangkap seorang wanita tua. Itu haruslah sebuah misi yang akan segera diselesaikan. Zheng Yitao khawatir bahwa mungkin ada jebakan di dalam, jadi dia meminta mereka semua masuk. Pada saat ini, dia percaya bahwa para penatua di Samudra Barat akan keluar dan menyelamatkannya setelah beberapa detik. Kemudian, dia akan bisa mengalahkan Hao Ren dan membuat kepalanya terlihat seperti kepala babi. Melihat dua formasi susunan yang tumpang tindih datang padanya, tombak emas di tangan Zheng Yitao melebar hingga 3 meter. Ketika dia mengayunkan tombak emas, itu melepaskan puluhan lampu emas, dan mereka semua tampak kuat. Peng, peng, peng. Dengan lebih dari selusin tabrakan, ruang di depan pintu masuk berubah menjadi ruang hampa, menciptakan efek pusaran air. Zheng Yitao merasa dadanya menjadi pengap. Inti naga yang belum sepenuhnya pulih dari terakhir kali retak lagi. Melihat Zheng Yitao tidak bergerak, Little White tidak ragu dan langsung meludahkan dua bola api, dan keduanya mendarat di dada Zheng Yitao. Energi pedang Hao Ren juga tidak berhenti. Itu membentuk formasi array ular satu baris dan bergegas menuju titik akupoin dan zong milik Zheng Yitao. 80 energi pedang datang satu demi satu dan menyerang Zheng Yitao seperti bor listrik. Meskipun armor di rantai tidak rusak, itu masih membuatnya merasa mengerikan. Dia terbang sejauh 4 meter, dan tombaknya yang panjang juga terbang keluar dari tangannya. Little White, yang sekarang berubah menjadi singa saljunya, melompat. Cakar depan emasnya yang kokoh dan kuat menekan tangan Zheng Yitao. Ao! Little White mengungkapkan taringnya, menyentuh wajah Zheng Yitao, dan meraung. Giginya yang tajam menyentuh hidungnya, dan rambut Zheng Yitao tertiup ke arah yang berbeda dari nafas lolongan. Seolah-olah orang biasa didorong jatuh oleh harimau, Zheng Yitao ketakutan dan hampir kehilangan jiwanya. Juga, mulut Little White berisi bola api panas yang berjatuhan, dan cakar depannya bisa mengeluarkan api kapan saja juga. Ini memaksa Zheng Yitao untuk tetap tinggal. Nenek. Hao Ren khawatir tentang neneknya dan bergegas ke rumah. Di ruang tamu, selain meja kopi kaca pecah dan lemari pajangan, tidak ada kerusakan signifikan.
6 tetua tingkat Qian dan 10 tetua tingkat Kun dibundel dengan satu cincin hitam dan satu putih. Mereka tidak bisa menggerakkan tangan dan kaki mereka karena mereka lelah satu sama lain. Mereka duduk di lantai yang dingin seperti kelopak bunga. Lu Linlin dan Lu Lili berdiri di samping. Lu Lili membacakan mantra Dharma dan menatap mereka dengan tenang, dan Lu Linlin memasukkan kain putih ke dalam mulut mereka. Jika mereka berdua memegang senapan mesin ringan, mereka akan terlihat seperti penculik profesional. Di lantai ruang tamu adalah pengaturan banyak lingkaran 5 warna berkedip. Jelaslah bahwa seluruh ruang tamu dipenuhi perangkap. Jika seseorang menginjak mereka, dia akan segera ditangkap. Lu Linlin dan Lu Lili mengandalkan perangkap untuk menangkap dan menangkap 16 penatua. Bahkan, para sesepuh ini langsung jatuh ke dalam perangkap. Hao Ren khawatir tentang neneknya dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Di mana nenek?" Terlalu banyak orang yang datang sekaligus, dan nenek pingsan. Lu Lili menunjuk ke arah sofa. Nenek berbaring miring di sofa dengan panik masih tampak jelas di wajahnya. Nenek sudah memiliki tekanan darah tinggi dan ketakutan mereka juga. Hao Ren mengepalkan tinjunya, berbalik ke arah yang lebih tua, dan melepaskan puluhan energi pedang. Setiap energi pedang menembus ke dalam kulit mereka. Zheng Yitao memiliki Golden Sun Chain Armor untuk melindunginya, tetapi mereka tidak melakukannya. Gelang Luyin, yang Qian Kun dikenal sebagai harta karun tertinggi. Bahkan di alam surgawi, mereka dianggap sebagai harta Dharma yang kuat. Mereka tidak hanya dapat memasang perangkap untuk menangkap tetua yang tidak mencapai alam naga langit, tetapi mereka juga bisa menekan esensi alam dari alam tingkat Qian begitu musuh ditangkap. Meskipun fondasi mereka tidak hancur, esensi alami mereka dihisap sepenuhnya oleh gelang Yin Yang. Para penatua membutuhkan 10 hari hingga setengah bulan kultivasi untuk kembali ke alam asalnya. Karena itu, mereka tidak bisa menahan diri ketika energi pedang Hao Ren menembus tubuh mereka. Mereka hanya bisa mengerutkan kening dan menahan rasa sakit. "Gongzi, kamu terlalu murah hati dengan orang-orang jahat ini." Lu Linlin mengangkat tangannya dan menaburkan seikat bunga emas. "Hua, bunga-bunga emas berduri ini menusuk wajah para tetua dan menyebabkan mereka meringis karena rasa sakit. Namun, mulut mereka tersumbat dan tidak bisa berteriak bahkan jika mereka mau. Lili, ajari mereka pelajaran juga." Lu Linlin berteriak pada Lu Lili. "Oh," Lu Lili mengangguk patuh. "Pak, tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkan cambuknya yang panjang, tetapi cambuk itu membuat suara keras ke lantai. Cambuk panjang ini dibuat dengan bahan berwarna perak. Itu mengkilap dan tampak seperti itu akan menyakitkan jika digunakan untuk mencambuk seseorang. Tidak peduli apakah itu bunga emas yang berduri atau cambuk panjang perak, mereka berdua adalah senjata normal, bukan harta Dharma." Hao Ren menatap mereka dan memiliki perasaan aneh. "Ayo bangun nenek, dan kita akan membicarakan sisanya nanti." Hao Ren berjalan ke sisi sofa, mengangkat nenek, dan berkata, "Oke." Lu Lili meletakkan cambuk panjang dan mengeluarkan pil pengisian roh tingkat rendah. Dia menggunakan air untuk melautkannya dan memberinya makan dengan nenek menggunakan cangkir. Meskipun dia memiliki senjatanya sendiri, dia tidak terbiasa mengajarkan pelajaran kepada orang-orang. "Gongzi, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini?" Lu Linlin menjaga 16 penatua dan bertanya. Melihat nenek itu akan segera bangun, Hao Ren tidak bisa berpikir banyak. "Lemparkan mereka semua ke lautan. Mereka adalah para tetua di Laut Barat. Mereka pasti tidak akan tenggelam." "Baiklah." Lu Linlin memegang gelang di masing-masing tangan dan membuka pintu belakang. Dia menemukan bahwa tubuh para penatua itu terlalu besar dan menabrak pintu. Kemudian, dia membacakan mantra Dharma dalam keheningan. Dua gelang sama-sama mengencang ke titik di mana mereka hampir memeras organ internal 16 tua-tua, dan itu cukup untuk menyeret mereka melalui pintu. Dia melemparkan mereka ke laut dengan paksa. Pendekatan kasar ini tidak dapat dikaitkan dengan penampilan Lu Linlin yang cantik. 16 penatua terbang ke langit pada ketinggian beberapa ratus meter. Lu Linlin melantunkan mantra Dharma lagi untuk mengambil dua gelang Yin Yang, dan 16 tetua, yang belum memulihkan esensi alaminya, jatuh ke laut seperti pangsit yang jatuh ke panci. Kekuatan Lu Linlin dan Lu Lili baru pulih ke tingkat Qian, tetapi harta Dharma natal mereka bukan dari dunia fana. 16 penatua yang berada di atas tingkat Kun hanya beruntung bertemu Lu Linlin dan Lu Lili. Lu Linlin dan Lu Lili tidak memukul mereka terlalu banyak karena suasana hati mereka sedang baik. Pada saat ini, nenek perlahan bangun. Ketika dia melihat meja kopi dan kabinet hancur berkeping-keping, dia menatap Hao Ren dengan gugup. "Apa yang baru saja terjadi?"
Banyak orang di sini untuk mengumpulkan uang tetapi datang ke rumah yang salah, kata Hao Ren. Di mana mereka sekarang? Nenek bertanya. Mereka membayar ganti rugi dan pergi. Komunitas ini tidak simen itu, nenek menoleh untuk melihat Lu Linlin dan Lu Lili. Apakah kalian berdua gadis baik-baik saja? Jangan khawatir, jangan khawatir. Lu Linlin bertindak seolah dia baru saja membuang sampah. Dia bertepuk tangan dan berjalan masuk melalui pintu belakang. Nenek sangat tidak berguna dan takut pada mereka. Kepalaku masih pusing sekarang. Nenek menggosok kepalanya dan menghela nafas. Kami tidak berharap hal semacam ini akan terjadi. Pergi dan istirahatlah, nenek. Kami akan membersihkan. Lu Lili membantu nenek untuk berdiri. Oke, aku akan tidur sebentar. Nenek masih kaget dan berjalan ke lantai 2 dengan dukungan Lu Lili. Gongzi, masih ada anak nakal di luar. Haruskah kita memukulinya? Lu Linlin mendatangi Hao Ren dan bertanya. Hao Ren berjalan keluar dari pintu, dan Lu Linlin mengikutinya. Zheng Yitao, yang kehilangan harta dharma natalnya, dijepit ke tanah oleh cakar depan Little White. Zheng Yitao masih berusaha berjuang. Namun, Little White tiba-tiba duduk dan menggunakan pantatnya yang kuat untuk menekan Zheng Yitao sepenuhnya di tanah. Little White cukup sopan untuk tidak buang air besar di wajahnya. Melihat Hao Ren berjalan keluar, Zheng Yitao berbalik ke Hao Ren dengan susah payah. Apa artinya memiliki roh binatang membantu kamu? Jika kamu cukup kuat, mari bertarung dengan bermartabat. Berjuang dengan bermartabat. Hao Ren menatapnya dengan sinis. Membawa 16 penatua untuk menyerang rumahku bertarung dengan martabat. Karena Samudera Barat tidak peduli dengan aturan, dia tidak perlu bersikap lembut kepada Zheng Yitao. Awalnya, dia pikir Zheng Yitao masih muda dan bisa dibentuk menjadi orang yang baik. Melihatnya sekarang, anak ini penuh dengan niat buruk dan melakukan banyak hal tanpa memperhatikan konsekuensinya sama sekali. Selama aku mendapatkan harta dharma natalku kembali, kamu tidak bisa menang melawanku dalam pertarungan. Zheng Yitao menghadapi Hao Ren dan terus berteriak. Hal yang sama. Melemparkannya ke laut, kata Hao Ren acuh tak acuh. Dia berjalan, mengambil koil Dragon Golden Spear dari Zheng Yitao, memasukkannya ke ruang tersembunyi, dan melambai ke Little White saat dia menunjuk ke lautan yang jauh. Little White sangat pintar dan mengerti apa yang dimaksud Hao Ren. Dia menggunakan giginya untuk mengambil Zheng Yitao dari pakaiannya. Kemudian, ia terbang ke laut yang jauh. Little White terbang lebih jauh dan lebih tinggi sebelum tiba-tiba membuka mulutnya untuk melepaskannya. Zheng Yitao yang terluka parah jatuh ke air seperti rudal. Melihat adegan ini, Lu Linlin tersenyum ramah, mendekati Hao Ren, dan hampir bersandar pada lengannya. Haha, Gongzi terlalu baik. Tolong jaga nenekku. Kamu tidak perlu terlibat dengan hal-hal lain, kata Hao Ren kepadanya sambil berbalik untuk berjalan kembali ke rumah. Adik perempuanku dan aku tidak ingin terlibat dengan hal-hal lain, tetapi masalah Gongzi juga milik kita. Jika klan Naga Lautan Barat berani menyakiti Gongzi, saudara perempuan aku dan aku akan pergi ke Istana Naga Laut Barat dan membuat mereka membayar. Lu Linlin mengerutkan kening dan berkata. Hao Ren tersenyum dan berjalan menaiki tangga untuk memeriksa kondisi nenek. Di bawah permukaan laut, situasinya berubah secara halus. 16 penatua lemah Samudera Barat jatuh ke wilayah Samudera Timur dan segera dikirim ke Istana Naga Laut Timur. Demikian pula, Zheng Yitao, yang inti naganya terluka untuk kedua kalinya, tidak dapat melarikan diri dari tentara Samudera Timur. Setelah 4 jam, Pak Tua Zheng, yang diberitahu, muncul di pintu masuk Istana Naga Lautan Timur dengan marah. Zhao Guang, yang berdiri di pintu masuk untuk menyambutnya, tampak dalam suasana hati yang baik. Serahkan kembali bangsaku. Pak Tua Zheng berbicara dengan tajam ketika seluruh tubuhnya bergetar. Mengapa Penatua Zheng marah? Ocean East kami dan Ocean West kamu adalah sekutu. Kali ini, tetua dan putra mahkota Samudera Barat kamu bertemu musuh yang kuat dan jatuh ke wilayah Samudera Timur secara tidak sengaja. Kami merawat mereka dengan penuh perhatian. Pak Tua Zheng menekan amarahnya, tetapi ekspresi wajahnya menjadi gelap. Niat Zhao Guang sangat jelas. Sekarang setelah 16 penatua senior dan putra mahkota Samudera Barat disandera di tangan Samudera Timur, Samudera Barat perlu berpikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu. Jangan khawatir, Penatua Zheng. Zheng Yitao tidak terlalu terluka. Selama dia beristirahat, dia bisa pergi dari sini kapan saja. Namun, 16 orang tua itu cedera sangat kritis dan tidak bisa dipindahkan untuk sementara waktu. Laut Timur harus berusaha sebaik mungkin untuk membantu, kata Zhao Guang perlahan.
Bagaimana bisa Old Man Zeng tidak mengerti arti tersembunyi? Samudra Timur akan menjaga Zeng Yitao selama beberapa hari, tetapi Samudra Timur akan sepenuhnya mengendalikan 16 penatua. Menurut rencana, Old Man Zeng ingin memanfaatkan keunggulan kekuatan Samudra Barat, fokus pada masalah yang disebabkan oleh Fuma Samudra Timur, dan menyulitkan Samudra Timur. Namun, situasinya berbalik terlalu cepat. Kembalilah, orang tua. Mungkin setelah beberapa hari, mereka akan merasa lebih baik dan mengembalikan cucu bodohmu kembali kepadamu. Daois kecil Zen, yang datang untuk melihat apa yang sedang terjadi, melihat wajah Old Man Zeng yang bengkok. Menganggap itu lucu, dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan sesuatu. Bajingan kecil, ini bukan tempat bagi kamu untuk berbicara. Marah, Pak Tua Zeng tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahannya. Ketika dia mendengar anak aneh ini berbicara, dia mengayunkan tangannya secara instan. Daois kecil Zen tidak melihatnya datang. Sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya dan menjatuhkannya ke tanah. Bab 269. Daois kecil Zen berjuang. Dia memiliki sidik telapak tangan di pipinya dengan benjolan besar di dahinya. Zhao Guang memandang Old Man Zeng dengan tenang dengan sedikit simpati di wajahnya. Dan para sesepuh Samudra Timur yang berdiri di belakang Zhao Guang semua merasa kasihan di mata mereka. Menyedihkan. Tidak hanya 16 tetua senior dan putra mahkota Samudera Barat disandera oleh Istana Naga Lautan Timur, tetapi dia juga menabrak satu-satunya murid Qiu Niu, salah satu leluhur suku naga. Sambil menggertakkan giginya, Taois kecil Zen tidak berbicara. Dia memegangi pipinya dan menatap Old Man Zeng dengan kebencian. Pak Tua Zeng masih marah. Bahkan seorang anak kecil dari Laut Timur berani menatapku seperti ini. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Zhao Guang berdeham. Penatua Zeng, anak itu bukan dari Samudra Timur kita. Siapapun dia layak dipukul karena berbicara dengan aku seperti itu. Pak Tua Zeng merasa tidak ada gunanya membicarakan hal-hal sepele seperti itu. Sebaliknya, dia mengarahkan jarinya ke Zhao Guang. Aku akan memaafkan Fuma kamu karena telah menyakiti Zeng Yitao, tetapi hari ini kamu harus melepaskan Zeng Yitao. Orang tua, aku tidak akan melupakanmu. Menggosok wajahnya, Little Daois Zen berkata dengan nada ganas. Melihat anak itu masih sombong setelah pemukulan, Pak Tua Zeng marah. Dia mengangkat tangannya dan ingin mengirimnya terbang dengan satu telapak tangan. Bang! Penatua Lu tiba-tiba melangkah dan memblokir pemogokan. Kekuatan Old Man Zeng sangat hebat sehingga memaksa Penatua Lu mundur 4 langkah. Tetua Samudera Timur kamu sangat lemah. Menghasilkan beberapa wajah, Pak Tua Zeng menarik telapak tangannya. Mengabaikan kata-kata Old Man Zeng yang mengejek, Penatua Lu membungkuk dan mencondongkan tubuh ke arah Dao kecil Zen, bertanya dengan ramah, Dao kecil Zen, kau terluka. Penatua Lu telah bersama Zhao Guang selama bertahun-tahun sebagai salah satu asistennya yang paling penting. Meskipun kekuatan kultivasinya bukan yang terbesar, pangkatnya di Istana Naga sangat tinggi. Itulah sebabnya Pak Tua Zeng merasa prihatin terhadap bocah ini dengan jubah Tao yang cukup mengganggu. Aku baik-baik saja. Daois kecil Zen melambaikan tangannya, matanya menatap Old Man Zeng dengan penuh kebencian. Tiba-tiba, dia berbalik dan pergi ke Istana Naga. Aku lupa memperkenalkannya kepada kamu. Melihat tampilan aneh pada Old Man Zeng, Zhao Guang mengambil setengah langkah ke depan. Itu adalah Daois kecil Zen, murid Grandmaster Qiu Niu yang sementara waktu tinggal di Istana Naga Lautan Timur. Ledakan. Meskipun mereka berada di dasar laut, Pak Tua Zeng merasa seolah-olah guntur meledak di kepalanya. Siapa Qiu Niu? Dia adalah putra tertua naga dewa yang legendaris. Di Nine Dragon Palace beberapa hari yang lalu, satu raungannya telah membunuh ribuan pembudidaya. Bahkan 4 istana naga laut yang kaya ingin menjadi tuan rumah leluhur kuno ini. Dan dia menamparkan murid terakhir Qiu Niu ke tanah. Pak Tua Zeng menggigil di seluruh tubuhnya, berharap kematian cepat. Semua anggota klan naga 5 unsur tahu bahwa di antara 9 leluhur, hanya Qiu Niu yang masih bepergian di dunia fana, dan temperamen leluhur ini aneh. Di dunia kultivasi, semakin tua kultivator, semakin protektif mereka. Jika Qiu Niu melampiaskan kemarahannya di Samudera Barat, hasilnya akan menjadi bencana. Melihat Taois kecil Zen yang marah, Pak Tua Zeng tertegun hingga tidak bisa berkata-kata. Aku sibuk. Jika kamu tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan, aku akan mengirim putra mahkota kamu kembali kepada kamu dalam 3 hari ketika luka-lukanya agak pulih. Dengan itu, Zhao Guang tidak menunggu jawaban Pak Tua Zeng dan kembali ke Istana Naga.
Para tetua mengikutinya sementara para jenderal yang menjaga gerbang berdiri di depan pintu masuk. Dengan 16 tetua senior dan putra mahkota Samudera Barat di bawah kendalinya, Zhao Guang tangguh. Dia bahkan tidak membiarkan Old Man Zeng yang agresif ke pintu. Old Man hampir kehilangan kesabaran, tetapi dia tahu itu tidak akan memberinya apa-apa. Dia telah meminta Samudera Timur untuk menyerahkan Hao Ren dalam 3 hari, atau dia akan berlari liar di Istana Naga Samudera Timur bersama 16 tetua senior. Tetapi sekarang Samudera Timur membalikkan meja dan memberinya ultimatum 3 hari. Jika Samudera Barat berperilaku baik, Samudera Timur akan melepaskan Zheng Yitao dalam 3 hari. Dengan garis hidupnya di tangan Samudera Timur, Patua Zheng tidak punya pilihan selain menyerah. Dia telah memerintahkan 16 penatua untuk melindungi Zheng Yitao dan tidak mengerti bagaimana tim yang begitu kuat, yang terdiri dari 6 pembudidaya tingkat Qian dan 10 pembudidaya tingkat Kun, telah ditangkap oleh Lautan Timur. Zhao Guang juga bingung tentang pertanyaan yang sama. Dia telah duduk di East Dragon Palace berdiskusi dengan para tetua tentang bagaimana menangani keadaan darurat ketika 16 tetua dan Zheng Yitao jatuh ke laut di sekitar Istana Naga seperti pangsit. Para prajurit yang berpatroli dengan mudah menangkap mereka. Dia berpikir keras dan menyimpulkan bahwa itu adalah Grandmaster dari alam formasi jiwa di East Ocean City yang membuat pengecualian dan mengirim Samudera Timur hadiah besar, memecahkan krisis untuk Samudera Timur. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa itu sebenarnya adalah hadiah dari menantunya. Sementara itu, terlepas dari kontribusi yang telah dilakukannya, Hao Ren memijat kaki nenek di kamarnya. Di usianya, nenek mudah sakit di kaki dan kakinya. Hao Ren memijat acu poin dan otot-otot di kakinya sambil mengobrol dengannya. Ren, baik hati adalah kebajikan terbesarmu. Duduk di kursi rotan, nenek memandangnya dengan ramah dan berkata dengan puas. Nenek, kamu bekerja sangat keras, dan itu adalah tugasku untuk memijatmu. Dia membuang air dingin dan menempatkan baskom lain berisi air panas untuk merendam kakinya. Lalu dia berdiri di belakangnya dan menumbuk punggungnya, memijatnya. Aku pikir Lu Linlin dan Lu Lili adalah gadis yang sangat baik, dengan mata terpejam, kata nenek tiba-tiba. Tentu mereka. Kalau tidak, kamu tidak akan mengundang mereka untuk bermalam di sini, kata Hao Ren. Mereka tinggal dengan kakek mereka di pusat kota, tetapi dia sibuk dan selalu tidak di rumah. Mereka tidak memiliki kerabat lain di kota, dan aku menganggap mereka sebagai cucu perempuan aku sendiri. Kamu harus lebih memperhatikan mereka, nenek membelai manik-manik giok di telapak tangannya dan berkata. Mengerti. Hao Ren tidak bisa melakukan apa-apa selain mengangguk. Dan bagaimana si kecil belakangan ini? Nenek terus bertanya. Dia baik-baik saja. Dia tertinggal dalam studinya baru-baru ini, dan aku mengajarinya. Oh, aku akan pergi berbelanja dengannya besok, lapor Hao Ren, dengan lembut memijat bahunya. Baik. Si masih seorang gadis kecil, jadi kamu harus bersikap lunak padanya. Aku memiliki perusahaan Linlin dan Lili, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Baik. Dan bagaimana kabar Yujia belakangan ini? Nenek bertanya lagi. Menghembuskan napas ringan, Hao Ren bertanya-tanya apakah nenek sedang melakukan panggilan. Tapi dia tidak bisa menyuarakan pikirannya. Sebagai gantinya, dia langsung menjawab, dia baik-baik saja juga. Dia bermaksud mengunjungi kamu akhir pekan ini, tetapi dia cukup sibuk, dan aku tidak tahu jadwalnya yang tepat. Yah, Yujia adalah gadis yang baik, dan kamu harus melakukannya dengan baik, kata nenek penuh arti. Dia melanjutkan setelah jeda, memikirkan hal itu, Yujia sangat disayangkan ditinggal sendirian di East Ocean City sementara orang tuanya sama-sama berada di luar negeri. Hao Ren mengangguk setuju. Dengan Xie Wanjun pergi ke AS. Beberapa hari sebelumnya, dia pasti lebih kesepian tinggal bersama bibinya dan pamannya yang menjalankan beberapa bisnis kecil. Kamu harus mengundang Yujia ke rumah kami di akhir pekan. Dia bisa membuat di sini rumahnya sendiri. Nenek kembali menatap Hao Ren. Lihatlah Linlin dan Lili. Mereka santai dan hangat kepada aku dengan sangat cepat. Linlin dan Lili menganggapku sebagai tuan mereka. Tentu saja, mereka melakukan pemanasan untuk kamu dengan cepat, pikir Hao Ren pada dirinya sendiri. Namun, dia setuju dengan sentimen nenek. Xie Yujia memang kesepian. Dia telah memutuskan untuk pergi ke AS. Untuk bersatu kembali dengan orang tuanya tetapi dihentikan oleh Hao Ren. Oke, baiklah. Kamu telah memijat aku selama lebih dari setengah jam sekarang. Seluruh tubuh aku terasa santai. Aku siap untuk tidur, dan kamu kembali ke kamar kamu dan beristirahat. Melepaskan tangan Hao Ren dari bahunya, nenek berkata dengan ramah. Baik. Selamat malam, nenek.
Hao Ren membungkuk untuk mengambil baskom dan mundur dari ruangan. Di kamar sebelah, Lu Linlin dan Lu Lili sedang bermain-main satu sama lain, dan suara mereka yang tajam terdengar melalui pintu. Mereka sangat riang, Hao Ren mengeluh dengan suara rendah. Sambil membuang air, ia kembali ke kamarnya untuk mandi malam itu. Besok, dia akan pergi berbelanja dengan Zhao Yanzi, dan itu akan menjadi hari yang menyiksa baginya. Deng! Deng! Tiba-tiba, Lu Linlin dan Lu Lili muncul di hadapannya dengan piyama berwarna peach. Melihat kejutan Hao Ren, Lu Linlin berjalan ke arahnya menarik Lu Lili di belakangnya. Gongzi, piyama kami sangat cantik, bukan? Pikiran Hao Ren menjadi kosong. Pada larut malam, mereka berjalan ke kamar pria dengan piyama dan bertanya apakah piyama mereka cantik. Ini, pikirnya, kami lupa sesuatu yang penting. Lu Linlin berjalan dan mengambil tangan kanannya. Sudah lama sejak kami terakhir mengukur 5 elemen kamu. Lu Lili berjalan ringan ke sisi lain dan mengambil tangan kirinya. Piyama berwarna peach menonjolkan warna merah muda di wajahnya. Lu Linlin berseri-seri, dan Lu Lili pemalu. Bahkan dengan rambut mereka di bawah, Hao Ren bisa langsung membedakan mereka. Emas, 21. Wood, 18. Air 22. Api, 19. Bumi, 20. Setelah beberapa saat, Lu Linlin melaporkan jumlahnya. Gongzi, 5 elemen dalam tubuhmu hampir seimbang, kata Lu Lili dengan suara rendah. Hao Ren mengangguk. Hanya dia yang tahu usaha keras yang dia lakukan untuk mendapatkan keseimbangan dari 5 elemen. Tentu saja, tanpa tips saudari Lu, dia tidak akan pernah mencapainya. Dengan 5 elemen dalam tubuhnya yang bergerak menuju keseimbangan setiap hari, ia merasa lebih mudah dan lebih lancar baginya untuk mengedarkan Light Shadow membelah gulir bayangan. Terutama setelah dia mencapai tingkat Zen yang setara dengan rilem formasi inti, dia bisa mengendalikan energi pedang sesuka hati dan bahkan bisa membentuk formasi susunan pedang. Kekuatan gulir bayangan pedang bayangan cahaya mulai menunjukkan. Memang sulit untuk menumbuhkan gulir bayangan-bayangan membelah pedang. Tetapi dengan Lu Linlin dan Lu Lili membantunya dengan keseimbangan dari 5 elemen, kemajuannya cukup baik. Linlin, Lili, jika kamu belum siap untuk tidur, tolong bantu aku. Hao Ren menarik tangannya dan menatap mereka. Bantuan apa? Mereka berkedip dan menatapnya dengan mata besar dan polos mereka. Lindungi aku saat aku mencoba penangkaran petir, kata Hao Ren. Bab 270. Setelah ragu sesaat, mereka mengangguk patuh. Mereka pikir Hao Ren meminta mereka untuk menghangatkan tempat tidurnya. Hao Ren mengenakan jaketnya dan berjalan keluar dari kamar sementara Lu Linlin dan Lu Lili mengikutinya dari dekat dengan piyama berwarna peach mereka. Nenek sudah tertidur lelap. Mereka bertiga berjalan keluar dari rumah dan daerah perumahan, berjalan cukup jauh di sepanjang pantai. Para saudari Lu hanya mengenakan piyama, tetapi kekuatan kultivasi mereka melindungi mereka dari kedinginan. Mereka berhenti di tempat yang jaraknya ratusan meter dari rumah. Melihat garis pantai yang jauh di kegelapan, Hao Ren menghela napas dalam-dalam. Gulir bayangan pedang membelah cahaya adalah teknik pedang dan juga teknik budidaya petir. Di masa lalu, karena kekuatan kultivasinya yang lemah, Hao Ren tidak berani memanggil petir meskipun dia tahu tentang sifat teknik ini. Sekarang dia berada di level Zen atau Core Formation Realm, dia telah meninggalkan tahap pemula dan agak sukses dalam kultivasi. Dengan kekuatannya saat ini dan dilindungi oleh Lu Linlin dan Lu Lili, itu tidak akan menjadi hal yang sangat berbahaya baginya untuk memanggil sambaran petir untuk meredam tubuhnya. Swoosh! Swoosh, 80 energi pedang ditembakkan dari telapak tangannya dan membentuk lingkaran sempurna di sekitarnya. Energi pedang 80 melonjak dari pasir ke langit tinggi sebelum turun dan memasuki tubuh Hao Ren melalui Baihui Acu Point di bagian atas kepalanya. Seluruh proses itu cepat dan bersih. Terkendali oleh pikirannya, energi pedang itu begitu tajam sehingga mereka dapat memotong besi seperti mentega. Dengan mengubah esensi alam menjadi energi pedang, seseorang dapat memotong kepala musuh yang jauhnya ribuan kilometer. Di mata manusia, Hao Ren sudah menjadi dewa pedang. Itu adalah wilayah di mana pedang tak kasat mata lebih kuat daripada pedang padat. Linlin, Lili, kamu berdiri di luar lingkaran. Jika kilat melampaui itu, kamu bergerak. Hao Ren berbalik untuk menginstruksikan para sister. Baik, Gongzi. Mereka menjawab dengan suara segar mereka. Angin malam berhembus menerpa para suster dengan piyama berwarna peach, yang merupakan pemandangan indah di pantai yang hanya bisa dinikmati Hao Ren. Setelah persiapan, Hao Ren menarik napas dalam-dalam dan meringkas petir Hundun di tengah telapak tangan kanannya. Meretih.
Meretih. Petir Hundun ini menelan 5 esensi unsur dari sekitarnya. Swoosh! Energi pedang abu-abu melonjak seperti roket ke langit yang tinggi. Berdiri di sampingnya, Lu Linlin dan Lu Lili menatap Hao Ren di tengah lingkaran. Proses budidaya gulir bayangan pedang bayangan cahaya lambat tapi stabil sementara para pembudidaya menggunakannya untuk menyerap 5 esensi unsur dari alam. Jika para pembudidaya ingin mempercepat proses peningkatan wilayah, mereka harus menggunakan metode penanaman petir, yang membuat tubuh marah yang meningkatkan kekuatan penanaman dengan petir-petir surgawi. Mengambil 5 esensi unsur tebal dari kekuatan petir tentu sangat efisien, tetapi juga berisiko. Itu sebabnya para pembudidaya harus memilih ruang terbuka dan malam yang cerah untuk mengolah cara ini. Kekuatan petir sangat berbahaya bagi pembudidaya biasa. Jika ada pembudidaya lain di sekitar, baut petir surgawi yang dipanggil dari langit bisa melukai mereka secara tidak sengaja. Itu akan seperti mengirim kesengsaraan surgawi ke para pembudidaya biasa. Bagi para pembudidaya dengan kekuatan budidaya yang lemah, itu akan menjadi pukulan fatal. Energi pedang abu-abu melesat ke awan. Seketika, seberkas cahaya putih terang mengikuti energi pedang Hundun dan turun bersamanya. Lu Linlin dan Lu Lili menyembunyikan fluktuasi esensi alami mereka untuk menghindari mengganggu kultivasi Hao Ren. Petir surgawi putih melanda ke arah Hao Ren. Bersiap, Hao Ren mengangkat tangannya dan mengembun awan energi pedang kelabu yang lebih tebal, menghalangi petir surgawi dengan kekuatan petir. Ledakan. Petir surgawi menghantam pusat telapak tangannya. Hao Ren, yang tubuhnya sekarang sekeras besi, dipukul setengah meter ke pasir. Pasir halus tersebar keluar seperti puing-puing yang hancur dari senapan. Menyerap. Hao Ren mengertakkan gigi dan menyerap kekuatan petir surgawi melalui pori-porinya. Setelah menonton Zhao Kuo di kesengsaraan surgawi, dia yakin bahwa dia bisa menyerap kekuatan petir ke dalam tubuhnya. Sementara Zhao Kuo telah menggunakan esensi alam yang kuat untuk melawan kekuatan petir surgawi, Hao Ren menyerapnya dengan menggunakan kekuatan elemental seimbang dari gulir bayangan pedang bayangan yang membelah. Jika salah satu petir surgawi dipicu, baut petir lainnya yang beristirahat di awan akan mengalir keluar dari lubang dan mengikuti rute esensi sifatnya satu demi satu. Dalam kesengsaraan surgawi Zhao Kuo, baut petir semakin kuat satu demi satu sampai semua baut petir yang tersimpan di awan kesengsaraan habis. Baut petir surgawi yang diaktifkan Hao Ren tidak sekuat yang ada di kesengsaraan surgawi Zhao Kuo, tetapi itu lebih dari apa yang bisa ditanggung oleh seorang pembudidaya biasa. Ledakan. Petir surgawi kedua mengikuti jejak asap dari petir terakhir, menabrak Hao Ren dengan kilatan seperti sekering terbakar. Hao Ren memasukkan lebih banyak esensi alam ke dalam sirkulasi Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll. Bang! Lubang besar yang dalamnya setengah meter muncul di tempat di mana Hao Ren berdiri. Butir pasir halus terbang keluar sekali lagi. Jika dia berdiri di atas batu granit yang tebalnya beberapa meter, batu itu akan retak di bawah kekuatan petir. Sebelum dia bisa mengambil napas, kilat surgawi ketiga turun. Efek akumulatif menarik awan petir dari kejauhan, dan kekuatan baut petir semakin kuat dan kuat. Itu menunjukkan bahaya budidaya petir Hundun. Krekle, petir menyala. Energi pedang Hao Ren tidak bisa menghalangi petir surgawi ketiga yang merobek pakaiannya menjadi berkeping-keping. Namun, ketika kilat ketiga memasuki tubuhnya, Hao Ren memiliki perasaan yang jelas bahwa esensi alam di tubuhnya sepenuhnya diaktifkan sementara inti naganya memiliki tanda-tanda bangun. Seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Jika dia melepaskan energi pedang Hundun sekarang, dia bisa membuat gelombang besar di permukaan laut. Dia merasa sangat baik. Tubuhnya seperti baterai setengah kosong yang terisi penuh. Petir surgawi keempat jatuh. Ledakan. Rambut Hao Ren berdiri, dan tubuhnya terasa agak mati rasa. Kekuatan petir yang agresif berlari liar di tubuhnya, dan bulir bayangan pedang cahaya memecah tidak cukup cepat untuk menyerap mereka segera. Inti naga diaktifkan. Dengan suara retak, celah baru muncul di dalamnya. Acupoin menyerap semua energi petir yang memasuki tubuhnya. Seperti seekor sapi yang menyimpan rumput di perutnya untuk perenungan, lubang baru di inti naga menempatkan semua energi di dalamnya. Melihat bahwa kilat surgawi kelima akan runtuh, Hao Ren mengertakkan gigi dan bersiap untuk mengambil satu lagi. Dia memberi isyarat pada Lu Linlin dan Lu Lili dan mengatakan kepada mereka bahwa dia akan melompat keluar dari lingkaran untuk melarikan diri dari kilat surgawi ke-6 dan mengakhiri budidaya petir hari ini. Krekle, petir surgawi kelima muncul di langit yang tinggi. Pada saat ini, Pak Tua Zeng yang marah tiba-tiba terbang keluar dari laut. Klan Naga Lautan Timur, tunggu dan lihat. Dia meludahkan kata-kata itu dengan kuat sebelum menembak ke langit sambil diselimuti oleh seberkas cahaya.
Krekle, lusinan baut petir surgawi di awan tiba-tiba menemukan target mereka. Seperti serigala yang menerkam mangsa, mereka langsung mengepung Old Man Zeng yang tercengang. Sementara itu, di pantai, Hao Ren menunggu lama untuk kilat surgawi kelima yang kuat, tetapi tidak pernah datang. Lebih dari 10 kilometer darinya, Patwa Zeng terjun ke laut sekali lagi setelah dipukul dan berubah menjadi hitam oleh sambaran petir yang terakumulasi dari daerah sekitarnya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.